Selamat jumpa teman-teman keluarga Katolik. Hari ini kita akan mendengarkan episode terbaru dari Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik. Masih bersama Mami Puspa dan Dedi Reza. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman keluarga Katolik. Ketemu lagi bersama Puspa dan Reza di sini. Apa kabar semuanya? Kalau aku baik. Banyak hal yang terjadi sejak episode terakhir. Kalau kamu gimana? Ya banyak hal yang membuat kesel. Tapi emang hidup kan ada banyak tantangan ya, nggak selalu mulus. Tapi aku bersyukur Tuhan selalu beri kekuatan, Tuhan selalu bimbing jalan ya. Terutama aku merasa setiap kali doa rasanya ada suatu damai gitu di tengah badai. Ya. Tuhan selalu pelihara, apapun keadaan kita, baik atau kurang baik, aku selalu mau selalu ingat bahwa Tuhan pelihara sampai saat ini, itu karena Tuhan baik. Amin. Yes. Di episode kali ini aku mau share something yang buat aku sih benar-benar bikin mind blown, mind blowing. Nah ceritanya anak kedua kita, si Rachel kan lagi mau terima sakramen Krisma. Nah, kalau di sini itu orang tuanya wajib datang ke lessonnya, jadi pelajarannya setiap minggu. Dan jadi anaknya sama orang tuanya datang. Jadi aku yang nemenin si Rachel dan otomatis aku rasa harapan keuskupan sini itu supaya orang tuanya juga belajar lagi dan supaya orang tuanya bisa mengajar anaknya. Jadi bukan cuma Romo yang ngajarin, orang tuanya juga ngerti dan nerusin gitu. Mengingat kembali apa yang iya. Banyak yang lupa pasti. Iya. Ada satu hal yang dibahas itu tentang 3 tugas perutusan Yesus sebagai priest, prophet, and king. Nah, bahasa Indonesianya apa tuh? Apa ya? Imam, nabi, dan apa ya? Gembala. Raja. Gembala? Gembala shepherd. Iya. Dan dan ternyata 3 tugas perutusan Yesus ini itu adalah 3 panggilan dan perutusan orang yang dibaptis. Wah, ya. Aku kan dibaptis bayi ya. Otomatis nggak dapat pelajaran lah. Nggak ada. Iya, tapi kan aku ke sekolah Katolik, terus terima komuni pertama sakramen itu kan pasti ada pelajarannya. Terus aku mikir, kok nggak pernah inget ya? nggak pernah ngeh sampai umur 40-an lebih. Bolos kali. Bolos. Dan bahkan kan kita udah aktif di gereja, pelayanan lama gitu tuh. Kok baru ngeh. Baru ngeh. Tapi ya gitulah dalam perjalanan imam, aku bersyukur kita selalu dikejutkan ya dengan hal yang lama. Tapi hal yang sudah ada tapi ya baru spoon bubble. Baru ingat. Jadi dari apa ya, dari suatu hal yang baru ini aku bilang ke Puspa, kayaknya kita mesti share nih di podcast. Jadi untuk 3 episode ke depan kita mau share tentang 3 tugas panggilan kita ini ya. Setiap orang dibaptis yaitu sebagai imam. Nabi dan raja. Tentunya kita juga mau sharing gimana sih kita berusaha menjalankan 3 perutusan ini. Semoga sebenarnya alasan selfishnya sih supaya aku juga ingat terus. Ya kan kalau diomongin makin ingat. Tapi semoga juga bisa jadi refresher ya buat teman-teman. Dan dan mungkin kalau teman-teman ada yang actually udah menghidupi benar-benar gitu 3 tugas panggilan ini, tolong boleh dong share di podcast kita, kan bisa tinggalin komen atau kalau ada sharing bisa di email lewat website kita www.keluargakatolik.online ya. Iya. Ya, jadi di episode kali ini mungkin kita bahas tentang priest dulu ya, imam. Ya. Jadi ini mundur dikit ya sebenarnya, kenapa itu disebut tugas perutusan gitu. Yang aku pelajari itu kan itu
Yesus itu selama di dunia ya, dan panggilannya dia adalah imam ya. Dia juga yang jelas kan nabi ya. Bahkan teman-teman kita dari agama lain juga percaya kalau Yesus itu nabi dan Yesus itu raja juga sebagai anak Allah. Tapi yang menarik ini saat Yesus kembali ke rumah Bapa, ternyata dia tuh meneruskan ya kepada para muridnya, dan diteruskan bukan cuman ke murid in the sense that itu uskup dan romo, tapi setiap orang dibaptis itu kita harus juga menjadi mengemban 3 tugas ini gitu. Itu sangat deep ya. Jadi dibaptis itu bukan cuman kita artinya jadi anggota gereja, ya kan? Kita jadi punya agama, tapi ternyata ada panggilan yang setelah diselamatkan, kita dipanggil untuk bersama Kristus melakukan 3 hal ini. Yes, iya benar. Ada satu hal keren yang aku pelajari lewat lesson ini, yaitu saat dibaptis kita kan diurapi dengan minyak ya. Ya mungkin teman-teman yang dibaptisnya kayak kita waktu baby atau waktu SD udah lupa kali ya. Bahwa kita saat dibaptis romonya kasih mengurapi kita, memberi tanda salib gitu, pakai minyak suci. Dan minyak suci itu yang udah diberkati sama uskup. Holy Chrism oil. Yeah. Dan kalau teman-teman ingat ke gereja misa Kamis Putih ya, kita selalu ada representasi oil yang Tuhan si bishop udah berkatin. Ya itu salah satunya. Dan sebenarnya simbolisme ini adalah itu kita diurapi dan diutus ya. Itu simbol diutus untuk mengemban tugas itu. Dan kalau zaman dulu itu imam, nabi dan raja itu kalau mereka diangkat atau ditabiskan itu semua diurapi dengan the Holy Chrism oil. Jadi pas aku nyadar it's so keren. Ya, sebenarnya bukan cuman wangi gitu. Untuk wangi-wangi simbolismenya itu kita diurapi dan diutus. Aku ingat cerita-cerita Alkitab juga saat nabi siapa mengangkat, yang aku ingat itu si Daud gitu, diurapi kan, diurapi. Terus ya kayaknya setiap raja-raja yang diangkat jadi raja selalu dimulai dengan diurapi gitu. Keren sih. Ya, imam, apa artinya imam? Ya, imam itu kan pertama-tama menguduskan, ya kan. Imam itu kalau di agama Yahudi itu tugasnya pertama-tama kan hidup kudus ya, dan menguduskan orang lain. Dia juga mempersembahkan korban perdamaian ya, sebagai doa. Dia membawa doa-doa umat kepada Tuhan seperti jadi jembatan lah ya. Seperti jadi jembatan, perantara umat dan manusia. Jadi untuk orang dibaptis apa artinya? Membawa kurban perdamaian. Yes. Apa tuh artinya? Apa artinya? Ya. Mungkin balik dulu ke menguduskan ya. Menguduskan kan artinya kalau imam tuh harus hidup kudus. Jadi kita setiap orang Katolik sebenarnya dipanggil untuk terus berusaha untuk hidup kudus. Betul. Ya kan? Untuk berdoa. Oh, kalau zaman dulu imam tuh kan harus layak ya untuk masuk ke bait Allah, dan dia harus punya hidup yang kudus. Artinya dia juga harus punya hubungan dekat dengan Tuhan ya. Jadi harus berdoa, punya relasi dengan Tuhan ya, dan harus berusaha sungguh-sungguh buat hidup kudus gitu. Mempersembahkan, menjembatani itu berarti juga I think it's about bisa membawa orang untuk mengenal Tuhan di mana mereka tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan. Iya, kalau jembatan kan
harus bisa transporting someone dari satu sisi ke sisi yang lain gitu. Yes, Kalau menjembatani antara manusia dan Tuhan, berarti dari manusia yang mungkin penuh dengan keterbatasan dan dosa pada Tuhan yang kudus, gitu ya. Iya benar. Jadi membawa ya. So what does it look like gitu? Kalau dalam hidup sehari-hari, tentunya kita kan bukan romo, ya. Kita bukan, most of us bukan orang religious ya. Emang kalau profesinya romo atau uskup itu lebih, emang dia mengemban tugas imam. Tapi lewat sakramen imamat yang punya tugas khusus ya. It's a special calling and a special Kalau menurutku hal pertama yang baik kita lakukan sebagai parents yaitu untuk rajin berdoa ya, dan sebagai jadi contoh gitu buat anak-anak kita ya. Dengan kalau aku mau Puspa, kita selalu berusaha jadiin ibadah itu suatu habit, itu bukan sesuatu bukan sesuatu yang sampingan gitu. Jadi it's just habit. Habit berarti, well, if it's Sunday, we go to church. It's what we do. It's not itu bukan suatu usaha khusus, tapi udah masuk ke jadwal rutin gitu. Kalau Paskah, Natal, ada perayaan lain-lain, ya kita bilang ke anak, ya kita pergi, ya emang saatnya pergi. Kita udah jadwalkan gitu. Dan juga ngajar doa ya. Aku salut sama kamu, soalnya kamu kan ngajarin anak benar-benar spend time untuk baca Alkitab ya, dan untuk berdoa gitu. Kalau di mobil juga kamu suka nanyain mereka kan, ngajarin ini itu, quiz tentang Alkitab gitu. I think dengan itu kan kita memperkenalkan mereka kepada Tuhan ya. Kalau buat aku yang paling penting buat aku itu adalah sikap hidup yang kudus ya. Jadi kita penting untuk ngomong hal-hal yang suci, yang kudus ya. Itu penting, harus dilakukan, ngajarin ya. Tapi anak-anak kan melihat kekudusan kita dalam hidup sehari-hari ya. Jadi buat aku penting untuk ngecek gitu. Aku I think almost every night aku ngecek gitu. Aku perilakuku gimana ke anakku, ya, ke istriku. Ada hal yang aku lakukan yang nggak mencerminkan orang yang hidup kudus nggak gitu. Karena aku sangat khawatir kalau orang tuh ngelihat kelakuanku dan dia justru kecewanya sama Tuhan ya. We all sin, tapi buat aku perilaku kudus tuh penting ya. Mungkin lebih penting dari menceramahi orang. So that's my effort to be imam di keluarga gitu. Kalau kamu gimana? Sebelum aku nyadar tentang tugas panggilan ini, sebenarnya kita udah ngelakuin sih, ya kan? Kita doain anak-anak, ngajarin. Kayak yang kamu tadi bilang, ya kita berdua terus-terusan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus, sehingga orang sekitar kita, terutama anak-anak, percaya. Nggak cuma dari omongan kita, tapi karena kelakuan kita juga gitu. Paling itu sih yang mungkin sering kali teman-teman juga nggak sadar gitu. Hal yang kita bisa lakukan, dan mungkin sebagian sudah kita lakukan gitu. Ya mari kita giatkan terus gitu. Dan satu hal yang aku keinget, someone di family yang banyak kecewa gitu ya sama Tuhan dan dari orang percaya jadi nggak percaya, dan mungkin karena aku jarang ketemu, cuman lihat kayak postingannya, kelihatan kalau kecewa gitu. Hal yang sangat aku rindukan, ya aku rindu dia boleh berdamai dengan Allah. Tapi kesempatan buat
ngobrol sama dia karena kita hidup di dua benua yang berbeda dan banyak hal yang mungkin jadi penghalang. Yang bisa aku lakukan ya aku terus doain aja gitu. Yes. Kan mendoakan seseorang itu Iya. Kayak aku selalu bayangin tuh kayak gotong orang yang lumpuh yang di cerita Alkitab Yes. sampai buka atap gitu kan. Yep. Some of our friends or our family need our pray gitu. Jadi kita nggak perlu keluar modal banyak kok gitu. Berdoa buat seseorang saat kamu jalan secara rutin lagi olahraga atau lagi di fitness, kamu juga tetap bisa doain gitu. Jadi aku rasa hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan dalam mengemban tugas sebagai imam itu tadi. Iya, benar sekali. Dengan doa itu kita persembahkan orang itu pada Tuhan ya, supaya dia boleh kembali dipulihkan. Ngomong-ngomong tentang orang kecewa sama Tuhan, aku juga realize gitu, nggak tahu somehow dalam hidup ini aku selalu dipertemukan dengan orang-orang yang kecewa sama Tuhan. Iya. Ya. Dan biasanya kecewa sama Tuhan itu karena kecewa sama atas peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup mereka. Ya, ada beberapa orang yang kecewa karena sakit, tapi ada banyak juga orang yang kecewa karena diperlakukan buruk sama orang-orang gereja lain. Yes. Somehow mereka bisa cerita ke aku. Aku juga nggak tahu, nggak diminta. Aku kan nggak seneng nyari. Aku bukan extrovert yang very mingle, tapi bisa tiba-tiba orangnya datang dan cerita. Iya, cerita. Dan bahkan itu bukan orang seumur doang. Ada orang yang lebih tua gitu bisa tiba-tiba nggak pernah ngomong bisa ngomong, cerita, curhat. Iya. Dan aku merasa, I think sometimes ya, kalau ada orang yang kecewa gitu, kita sebagai orang Katolik mungkin reaksi pertama tuh untuk menjadi nabi, untuk bilang kamu nggak boleh gitu, kamu jangan kecewa dong. Bahkan mungkin sometimes menyalahkan, tapi I don't know, mungkin karena aku psikolog juga ya, aku merasa kalau aku digituin, aku sih makin marah. I won't be receptive gitu dengan orang yang menasehati aku saat aku sebenarnya butuh didengar. Jadi aku rasa buat aku coba menjembatani orang yang jauh dari Tuhan tuh dengan mendengarkan mereka gitu, dengan harapan kalau kita mendengar, kita mencerminkan Tuhan yang mendengar dan mengasihi. Ya kan, Tuhan mendengar setiap doa kita kan. Benar, kita tahu dari firman gitu. So I think ya aku dengerin aja sebetapa sakitnya itu, dan didoakan seperti kamu bilang. Ya sometimes emang nggak bisa ya kasih nasihat langsung berubah. Nggak bisa ya, nggak bisa. Tapi I think kalau kita bisa connect, kita bisa doakan, kita berempati gitu. Ya, dan aku bersyukur ada banyak orang juga yang I said nothing, aku nggak bilang apa-apa, aku nggak ngasih nasihat apa-apa, tapi mereka bisa somehow balik ke gereja. Ada satu bapak yang pas ngomong sama aku, bukan Katolik sebenarnya, tapi lalu dibaptis jadi Katolik. Ya. Ada satu lagi yang udah mau keluar dari persekutuan doa, tapi setelah itu somehow balik lagi. Aku rasa kita sebagai orang Katolik kalau ngelihat teman, keluarga, saudara yang mulai menjauh dari Tuhan, kita punya tugas loh untuk reach them, ya, untuk bawa, bukan membawa dengan paksa ya, tapi coba lihat, oke, mereka jauh dari Tuhan tuh kenapa? I think often kita meminjamkan telinga aja udah cukup buat membawa orang untuk ngalamin kasih ya, dan merasa didengarkan gitu. Dan pada akhirnya aku percaya Tuhan bisa bekerja gitu. Iya. Tapi juga jangan patah semangat kalau kelihatannya kita nggak menghasilkan apa-apa gitu.
tetap percaya bahwa Tuhan bekerja gitu. Iya. Iya. Yeah. Again, it's not an achievement kind of thing. it's a mission. Yeah. So semoga sharing hari ini boleh memberi refresher ya untuk apa artinya menjadi imam panggilan kita, dan semoga kita semua bisa menjalaninya lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Nantikan episode selanjutnya kita mau bahas tentang nabi dan raja. Ya, next one is prophet dulu ya. Oke. Yes, oke. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat kami bisa mengingat kembali tugas perutusan kami sebagai orang-orang yang dibaptis. Terima kasih Tuhan, dan kami sungguh have a privilege, sangat terhormat Tuhan boleh menjadi bagian dari misi perutusan-Mu selama di dunia. Kami berdoa untuk setiap orang yang dibaptis boleh mengingat kembali tugas dan misi kami sebagai imam, terutama bagaimana kami boleh hidup semakin kudus dan semakin serupa dengan-Mu, dan juga membawa orang-orang sekitar kami untuk kembali kepadamu, berdamai denganmu. Tuhan, kami tidak mampu melakukan semuanya itu sendiri. Kami mohon rahmat, kami mohon Roh Kudus boleh terus membimbing, bekerja, dan memberi kekuatan di setiap hal yang boleh kami usahakan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau persembahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nantikan kami di episode mendatang, dan jika teman-teman terberkati oleh episode ini, dukung kami ya dengan men-sharingkan Aku, Kau, dan Dia podcast Keluarga Katolik ke saudara dan teman-teman yang lain. Jangan lupa kunjungi kami di www.keluargakatolik.online. Di sana teman-teman bisa menemukan episode-episode sebelumnya, dan siapa tahu relevan dengan situasi teman-teman saat ini. Sampai jumpa, dan Tuhan memberkati.